Kali ini mengenai pemahaman secara mendasar atau secara mudahnya tentang agama, spiritual, dan terorisme. Simak sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibnul wa sirisari bisail asma'i wa sifati wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian, para subscriber channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Di dunia, terutama di Indonesia ini, sesungguhnya banyak sekali agama-agama yang dianut pemeluknya. Sementara ini, yang terdaftar di kepemerintahan itu kurang lebih baru ada 6 agama ya, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan sisa-sisa agama-agama yang lain itu masuk dalam aliran kepercayaan. Semua agama di dunia itu mengajarkan hal yang paling mendasar dan hal yang utama, yaitu penyembahan atau tata cara ritual menyembah kepada Tuhan. Ajaran dan tata cara penyembahan ini berbeda-beda sesuai dengan catatan-catatan atau kepercayaan secara turun-temurun, pemirsa. Seluruh agama di dunia selalu mengajarkan cinta dan pesan damai ya. Tidak ada ajaran agama di dunia ini yang mengajarkan membuat keributan dan kerusakan. Kalau dipikir itu untuk apa beragama kalau kita mempunyai tujuan itu hanya ingin merusak ya, hanya ingin merusak dan membuat keonaran dan kekacauan di dunia ini. Agama itu nggak berfungsi kalau seperti itu. Yang mempunyai naluri dasar merusak, membunuh, dan membinasakan kehidupan itu hanyalah golongan setan atau golongan iblis. Karena makhluk ini memang akan mencari pengikut sebanyak-banyaknya itu untuk dijadikan anak buah ya, dijadikan prajurit seperti itu. Cara kerja setan atau iblis ini sangatlah cerdik sekali, pemirsa. Mereka itu masuk melalui celah di mana manusia itu sedang lengah ya, seperti itu. Kalau dalam istilah hal spiritual atau hal ilmu gaib itu seseorang tersebut sedang kosong, maka setan ini bisa masuk atau menyusup ke dalamnya. Mereka itu masuk melalui pikiran dan hawa nafsu manusia. Masuknya setan atau iblis ke dalam diri manusia yaitu dengan cara mempengaruhi pikiran, lalu kemudian itu membawanya ke dalam nafsu ya, dari pikiran langsung dibawa ke nafsu. Pengaruh yang mereka berikan itu adalah berbentuk kesenangan dan janji-janji manis yang outputnya itu adalah merusak manusia dan tatanan dunia itu sendiri, pemirsa sekalian. Nah, untuk itu kita sebagai manusia yang beragama, apapun agama kita, maka perlu kita mendalami agama tersebut secara mendalam, yaitu secara spiritual. Karena kalau kita beragama dan hanya memahami masalah-masalah luar, yaitu semisal hukum ini haram, hukum ini halal, atau ini boleh, ini tidak boleh, maka hal tersebut sangat rawan sekali disusupi oleh iblis atau setan ini. Perlu diketahui bahwa semua agama di dunia itu pasti selalu ada keterkaitan dengan hal-hal gaib dan spiritual. Contohnya ketika beliau Nabi Isa itu dibangkitkan dari kematian, maka itu adalah peristiwa gaib, peristiwa supranatural yang tidak bisa kita logika. Kemudian mukjizat Al-Quran yang diturunkan di gua itu Nabi Muhammad itu bertemu dengan beliau malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril ini adalah makhluk gaib. Maka tetap ada itu percampuran yang gaib. Tidak ada agama yang tidak bercampur hal-hal gaib seperti itu. Terus kemudian ada juga mukjizat. Mukjizat itu banyak dimiliki oleh nabi-nabi
zaman dulu ya, seperti Nabi Musa itu dengan perantara tongkatnya itu bisa membelah laut. Nah, itu termasuk hal-hal gaib di luar nalar manusia dan melibatkan tentunya makhluk-makhluk gaib dari langit. Nah, karena sesungguhnya memang spiritual itu adalah dari ajaran agama itu sendiri pemirsa. Jadi dari agama itu timbullah kekuatan spiritual. Kalau kita nggak beragama, maka spiritualnya mungkin nggak ada, hampa, tidak ada seperti itu. Di dalam ajaran agama Islam yang mungkin menjadi agama mayoritas di Nusantara ini, ajaran yang dikandungnya itu sangatlah beragam. Mulai dari fikih, ilmu hukum ya, kemudian ilmu tauhid, lalu sejarah, sampai dengan masalah-masalah kegaiban yang sering disebut dengan istilah ilmu hikmah. Itu semua dalam agama Islam diajarkan ya. Nah, hal tersebut semua itu dibuktikan dengan banyaknya karya-karya tulis yang berupa kitab-kitab ataupun buku-buku yang ditulis oleh ahlinya, yaitu para alim ulama itu sendiri. Jumlah referensi kitab-kitab umat Islam itu sangatlah banyak sekali pemirsa. Saya pernah sekilas itu melihat sebuah kitab, judul-judulnya ya, tentang ilmu-ilmu gaib atau ilmu-ilmu hikmah sendiri. Jumlahnya itu yang dikarang ulama ya, kitab ilmu gaib, ilmu hikmah yang dikarang ulama itu jumlahnya lebih dari 4.000 kitab. Itu baru yang kita ketahui. Terus kemudian itu belum cabang-cabang ilmu yang lain ya, mungkin ilmu fikih, ilmu tauhid itu juga banyak sekali. Kemudian tafsir itu juga sangat banyak. Mungkin kalau kita pelajari semua sampai dengan kita meninggal itu nggak cukup untuk mempelajari keseluruhan agama Islam ini. Maka dari itu kemudian lahirlah pemahaman-pemahaman dan spesifikasi atau spesialisasi di bidangnya masing-masing. Ada yang ulama itu membidangi ahli fikih, jadi mereka spesialisasinya itu di bidang fikih. Kemudian ada yang ahli tafsir, spesialisasinya di bidang tafsir. Kemudian ahli sastra, terus kemudian syair, ahli tauhid. Terus ada ahli hikmah itu di bidang hal-hal kegaiban yang menangani masalah jin, masalah alam-alam gaib seperti itu, dan masih banyak lagi. Nah, di sini para iblis dan setan itu masuk dan memanfaatkan situasi dari macam-macam ilmu tersebut. Mereka masuk dan menanamkan sebuah dasar-dasar atau dalil-dalil khusus, yang mana dalil ini ya juga diambil dari Al-Quran dan kitab-kitab tersebut, tapi tujuannya untuk kerusakan dengan iming-iming masuk surga. Jadi imbalannya itu masuk surga. Bagi mereka yang hanya belajar letter dari catatan-catatan tersebut dan tidak memahami tafsiran-tafsiran secara hakikatnya, maka itu mereka akan terpengaruh setan ini atau makhluk iblis ini. Inilah yang sering dimaksud belajar tanpa guru, gurunya adalah setan. Meskipun begitu, ada yang belajar dengan guru, gurunya setan, itu juga ada. Jadi tidak menutup kemungkinan kita belajar dengan guru ataupun belajar tanpa guru itu setan bisa masuk ya. Tergantung ilmu dan apa yang kita pelajari. Bukti-bukti dari keleluasaan setan masuk dalam ajaran yang sesungguhnya ya, ajaran ini suci dan mulia, adalah terjadinya pengeboman ya, terorisme, sehingga merusak, menyiksa, serta membuat takut dan cemas, merugikan orang lain juga. Hal tersebut terjadi dalam skala nasional ataupun dalam skala internasional pemirsa. Pemirsa bisa cek sendiri di video-video YouTube atau mungkin di TV-TV itu diberitakan seperti itu. Mereka tidak segan-segan membunuh anak-anak, membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Doktrin-doktrin yang kelihatannya dari ayat suci Al-Quran serta hadis-hadis dari kitab-kitab yang mereka baca, mereka telaah, itu disusupi oleh yang namanya makhluk setan ini, sehingga ajaran kebencian dan kerusakan yang akan ditimbulkan ya. Hal seperti ini bukan hanya terjadi di agama Islam saja pemirsa. Agama lain pun kemungkinan juga bisa terjadi, karena setan akan selalu menanamkan kebencian dan kerusakan dalam setiap diri manusia, apapun itu agama Anda, suku Anda, dan ras Anda. Untuk mengatasi atau mungkin ya meminimalkan ya hal-hal tersebut, yaitu penyusupan setan dan iblis,
Maka mari bersama-sama untuk membuka diri, mempelajari agama ya, agama apapun itu, bukan hanya luarnya saja, tetapi harus masuk sampai ke tingkat spiritualitas tertinggi atau terbaik ya, terbaik dari yang kita pelajari. Kita masuk ke dalamnya. Caranya kalau dalam ajaran agama Islam itu dengan mencari ilmu hakikat ketuhanan itu sendiri. Tentunya itu dengan menggunakan mata batin kita atau mata hati kita ya, bukan dengan mata dohir. Karena Tuhan itu nggak bisa dilihat dengan mata dohir, tapi bisa dilihat dengan mata batin. Nah, hal ini karena pada dasarnya itu agama-agama sekali lagi ya terkait dengan hal-hal gaib atau hal-hal kebatinan ya, seperti itu. Maka kita itu bisa mencari referensi-referensi kitab-kitab kebatinan. Kemudian kita memahami kitab tersebut, dan jangan lupa untuk berguru kepada ahlinya, yaitu alim ulama yang memang bidangnya, spesifikasinya di bidang hal-hal kebatinan ini. Kalau istilah gampangnya, istilah orang-orang kita adalah belajar ilmu tasawuf atau ilmu tarekat. Mungkin untuk agama yang lain itu bisa menyesuaikan pemirsa. Insya Allah dengan cara seperti itu spiritualitas kita itu akan meningkat, dan kita itu akan lebih memahami apa itu agama dan apa itu hakikat ketuhanan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.